selama ini kan dipahami bahwa 2,5 tahun terjadi proses pergantian baik akademi maupun fraksi itu. Jadi ada ketentuan waktunya itu, begitu 2,5 tahun, begitu dibahas di DPRD, itu artinya waktu dibuka seperti itu. Setelah ditetapkan, itu berarti ruang itu sudah tidak ada. Padahal sebenarnya dalam ketentuannya itu minimal 2 tahun 6 bulan terjadi perubahan. Jadi tidak harus pas pada tahun, kalau terhitung 2 tahun 6 bulan sekitar bulan Juli kemarin ya. Sekitar bulan Juli itu. Lalu ini datang ketemu dengan Pak Ketua ini dalam rangka untuk menyampaikan kita punya surat dari Partai Bulan Bintang terkait dengan keanggotaan anggota DPR yang ada yang mewakili Partai Bulan Bintang yang selama ini 2,5 tahun bergabung dengan sama-sama partai fraksi Indonesia Maju. Nah ini ada surat perubahan terkait dengan keanggotaan fraksi. Diskusi ini sudah kami bangun dengan teman-teman di fraksi PKS dan fraksi Tua Bangkit, dan saya kira karena ini keputusan politik tentu pasti dilatar belakangi oleh pertimbangan politis. Hal yang menjadi melatar belakangi PBB dalam mengambil keputusan pada hari ini sebenarnya bahwa ini adalah soal komitmen. Karena keputusan politik itu lahir karena komitmen. Hari ini kami beranggapan bahwa keberadaan kami bersama-sama dengan fraksi Indonesia Maju, nah itu dalam proses awal pembentukan fraksi ini, Partai Bulan Bintang bersama-sama dengan Partai PD Perjuangan dan P3 menggagas pembentukan fraksi Indonesia Maju. Lalu tentu dalam membentuk fraksi itu ada komitmen yang dibangun. Komitmen itu kemudian lahir dan dibuat bersama-sama. Tentu berisiko pada perjalanan fraksi pada saat dibentuk harus mampu menjalankan komitmen yang dibangun. Nah, dalam beberapa waktu kemarin terjadi polemik yang kita semua tahu di DPRD, itu jujur bahwa partai merasa kaget dengan kondisi ini. Bahwa yang pertama soal perubahan keanggotaan di fraksi itu tidak melibatkan Partai Bulan Bintang, padahal ketemu sebagai penggagas mendirikan fraksi ini. Bahwa fraksi itu dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3, itu kan dibentuk berdasarkan partai politik atau gabungan partai politik. Evaluasi kami terakhir ini setelah proses dinamika yang berkembang di DPRD, ada perubahan keanggotaan, masuk beberapa partai bergabung dengan FIM. Nah ini tidak melibatkan PBB. Nah tentu kami sebagai partai politik, walaupun secara nasional partai PBB ini ya tidak sebesar partai yang lain, tetapi kita punya punya marwah, kita punya harga diri partai yang juga harus kita jaga, karena itu menjadi penilaian publik, penilaian konstituen terhadap eksistensi partai Bintang di Kota Tuan. Olehnya itu harus kami bersikap tegas terkait dengan ini. Beberapa waktu kemarin teman-teman mencoba mengevaluasi dan alhamdulillah
kita berkeyakinan bahwa dengan putusan ini insya Allah kami yakin bahwa bergabung Bulan Bintang di fraksi PKS, kami percaya teman di fraksi PKS bisa menerima Partai Bulan Bintang, bisa sama-sama berkolaborasi dalam partai. Intinya adalah memberikan yang terbaik untuk Maluku Tenggara. Kemudian Kota Tual, kemudian mengangkat citra lembaga ini. Nah, keputusan PBB ini juga dilatar belakangi oleh bagaimana kita meminimalisir konflik yang terjadi, sehingga kita berharap bahwa dinamika yang terjadi, walaupun dinamika itu biasa dalam lembaga ini sebagai wakil rakyat, tapi tentu harus mengedepankan moral dan etika yang harus kita jaga. Lalu harapan kita bahwa dengan berpindahnya partai PBB bergabung dengan fraksi PKS ini mudah-mudahan melahirkan kedamaian, dan proses yang paling penting adalah kita menjaga semua tahapan-tahapan ini sehingga berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena ini bukan terhadap partai politik sesungguhnya, tapi lebih pada masyarakat Kota Tual yang menjadi yang sama-sama kita cintai. Lalu satu hal yang terakhir bagi kami, dalam beberapa waktu ke depan ini kan kita menghadapi agenda Separani. Mungkin itu kita bisa sama-sama saling menjaga lah suasana yang kenyamanan dan saling menghargai, sehingga kalau DPR semua teman-teman di semua fraksi bisa saling membuka hati, mengambil untuk menerima perbedaan-perbedaan. Saya kira ini dia akan berpengaruh ke kondisi sosial kultural daripada masyarakat. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang yang telah berkunjung ke kantor DPRD, terlebih khusus di ruangan PT selaku pimpinan DPRD Kota Tual. Atas apa yang disampaikan, kami sampaikan bahwa surat ini kita terima, pernyataan ini kita terima, dan nanti akan kita teruskan untuk diagendakan. Selaku Ketua DPRD, beta menerima ini dengan segala pertimbangan yang tadi sudah disampaikan. Selaku anggota fraksi, beta Ketua DPRD tapi di fraksi beta anggota, ya saya senang juga ada tambahan anggota fraksi. Tentu harapan kita, harapan kami, beta selaku anggota fraksi maupun selaku Ketua DPRD, ya makin senang adanya tambahan atau perpindahan. Seperti disampaikan oleh Ketua tadi, anggota fraksi dalam hal ini fraksi Indonesia Maju dari Partai PBB yang berpindah dari fraksi Indonesia Maju ke Partai PKS, fraksi PKS. Beta menjelaskan bahwa perpindahan anggota fraksi itu sebagai bagian dari PP nomor 12 tahun 2019 120 yang menjadi rujukan untuk tata tertib. Kami tata tertib DPRD Kota Tual nomor 1 tahun 2020 pasal 129 yang menyebutkan sama bahwa perpindahan anggota fraksi itu paling singkat 2 tahun 6 bulan. Jadi kalau 5 tahun maka setengah periodisasi itu tidak akan berpindah. Dan sepengetahuan saya, Partai Bulan Bintang dalam hal ini anggotanya seperti orang yang saya hormati Pak Alfa belum pernah rolling. Jadi mungkin sudah di atas 2 tahun 6 bulan maka sudah menjadi hak Partai Bulan Bintang untuk berpindah. Dan atas keputusan yang disampaikan oleh Partai Bulan Bintang, saya
selaku ketua DPRD menghormati itu. Dan insya Allah waktu ini nanti kita akan melakukan paripurna pengumuman terhadap perpindahan anggota fraksi tersebut. Bukan saja PBB tapi juga ada beberapa partai juga melakukan program tersebut, saja PKB dan juga ada partai Beringin Karya kalau saya tidak salah juga sudah menyampaikan hal yang sama, dan itu akan kita pelajari, yang pasti akan kita umumkan. Yang berikut terkait dengan ada sedikit dinamika di dalam DPRD Kota Tua. Ingin saya jelaskan bahwa seluruh tahapan itu kita laksanakan sesuai dengan amanat atau perintah undang-undang, baik itu PP 12 tahun 2018 maupun tata tertib DPRD Kota Tua nomor 1 tahun 2015 ini sudah kami tempuh. Saya ingin jelaskan sedikit, ini saya ulang-ulang ya. Proses awal itu selaku ketua DPRD, selaku pimpinan DPRD, saya melakukan undangan, dan itu dihadiri hampir oleh seluruh anggota, pimpinan anggota DPRD. Kemudian pada tahapan kedua juga yang sama kami lakukan, dan itu juga dihadiri oleh seluruh pimpinan anggota DPRD. Sampai kepada tahapan paripurna pemilihan dan pengumuman alat kelengkapan DPRD. Undangan kami keluarkan, dan perlu saya tekankan, saya tegaskan kepada teman-teman yang ada di sini, khususnya kepada Ketua DPC PBB dan Pak Sekretaris, bahwa paripurna pemilihan dan pengumuman AKT itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD 50+1. Hadir untuk itu 2 fraksi, yakni fraksi PKS 6 orang dan fraksi Tuan Bangkit 4 orang, ditambah dengan salah satu dari fraksi Indonesia Maju, yakni Pak Bobi Kanomiana, partai dari fraksi Indonesia Maju. Maka saya kira seluruh mekanisme telah selesai. Makanya di situ kesempatan saya katakan bahwa dinamika DPRD itu sudah selesai. Apa yang mau kita perdebatkan? Saya sangat menghormati jika ada pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak sesuai dengan tata tertib saya hormati. Tapi keputusan lembaga ini telah keluar. Puncaknya adalah paripurna pemilihan dan pengumuman alat kelengkapan DPRD Kota Tua. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun dinamika di dalam tidak bisa menghentikan proses penyelenggaraan pemerintahan atau tugas-tugas negara tidak bisa kita diamkan. Itu yang paling penting. Tidak bisa diantara beta dengan teman-teman ini ada dinamika lalu serta-merta tugas-tugas kenegaraan ini kita abaikan. Kita dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Malah menurut saya salah ketika tugas itu tidak kita laksanakan dengan alasan dinamika tadi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Sehingga menurut saya jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan ini, cuma 2 hal yang bisa ditempuh. Dilakukan paripurna ulang. Yang ingin saya jelaskan bahwa tidak bisa, keputusan lembaga telah keluar selaku itu DPRD, keputusan itu telah kita ambil. Perkara siapa yang mau hadir dan tidak hadir itu menjadi hak mereka. Tapi yang pasti 50+1 pada saat paripurna pemilihan dan pengumuman itu sudah selesai. Yang kedua, jika pihak-pihak tertentu tidak puas dengan ini, silakan ketahuan. Itu mekanisme, itu ruang yang diberikan oleh negara, ruang yang diberikan oleh undang-undang. Jadi saya kira untuk tahapan pemilihan AKD di dalam DPRD Kota Tua itu telah selesai. Kita menghormati jika ada pandangan atau sikap-sikap politik yang lain terhadap ini, saya hormati. Tapi selaku Ketua DPRD, selaku pimpinan DPRD, saya ingin menyatakan bahwa seluruh proses pemilihan AKD sejak awal sampai dengan saat ini, keputusan itu diambil itu telah selesai. Artinya ini juga menjadi referensi, menjadi dasar bagi pimpinan partai bulan bintang yang ada di Kota Tua. Berkaitan dengan apa yang menjadi pertimbangan Bapak di partai bulan bintang, kita hormati karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, konsensus di awal pembentukan fraksi Indonesia Maju, teman-teman diminta untuk sama-sama duduk bicara, orang bicara pengenalan lah ya kita seperti apa untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tua. Tapi di ujung teman-teman tidak dibagian ya itu masalah internal. Tapi selaku Ketua DPRD, selaku pimpinan saya menjadi manajer menjadi masukan kita. Yang pasti
selaku anggota fraksi saya senang karena hari ini ada secara resmi ada tambahan salah satu teman-teman yang bergabung dengan fraksi PS dan selaku ketua DPRD. Saya kira ini mekanisme biasa yang juga diatur di dalam tata tertib DPRD, maka kita terima dan nanti pada waktunya akan kita umumkan dalam paripurna. Mungkin itu beta kira beta tidak perlu banyak, yang pasti beta